teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua baik kan? Puji Tuhan, kita sehat, kita kuat, itu semua karena berkat Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita memuji Tuhan dan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk memulaikan ibadah kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesehatan dan kekuatan yang telah Tuhan beri untuk kami. Tuhan, kami mau memulaikan ibadah kami, Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan juga Tuhan yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita harus selalu bersyukur karena dimanapun kita berada, Tuhan akan selalu menyertai kita. Nah teman-teman, yuk kita nyanyikan lagu pujian kita, Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi, dengan semangat dan penuh sukacita. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Firman Tuhan Ku Dengar. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Firman Tuhan ku dengar.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat semua kita. Haleluya, anak-anakku rambut ceria, kita harus mengalami kebaikan Tuhan. Sebab Dia Tuhan Juru Selamat dan Dia Tuhan penasehat yang ajaib, yang selalu hadir memberi nasihat bagi semua kita. Anak-anakku rambut ceria. Puji Tuhan, hari ini judul cerita kita adalah menerima nasihat. Nah, sebelum kita baca ayat firman Tuhan, Om Sandra mau ceritakan seorang anak yang bernama Cantika. Seorang anak yang baik hati, yang cantik. Nah, Cantika ini menjelang ujian, dia berkata kepada mamanya, "Mah, nanti bantuin Cantika ya," kata si Cantika kepada mamanya. "Siap," kata mamanya, "Mama pasti bantuin buat anak yang tersayang." Dan mamanya betul bantuin dan mengatur jadwal belajar dari Cantika. Dan disarankan bahwa harus belajar lebih awal. Ya, persiapannya lebih awal menjelang ujian. Jangan sudah dekat baru belajarnya habis-habisan. Enggak, jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Dan semua saran, baik itu penjadwalan belajarnya, jam-jamnya, diikutin oleh Cantika. Nasihat mamanya diikuti dan akhirnya hasilnya sangat memuaskan. Dia dapat prestasi yang baik, dia dapat nilai yang baik. Nah, jadi kunci keberhasilannya menerima nasihat membuat kita pintar dan bijaksana. Ada satu tokoh di Alkitab yang akan kita belajar darinya. Kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-24. Firman Tuhan, Om Sandra bacakan. Demikian bunyinya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Wow. Kita menemukan di sana tokoh Alkitab yang bernama Musa, pemimpin besar yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tentunya dia punya nama hebat dan memang dia orang yang pintar. Tapi sepintar-pintarnya manusia tetap ada kekurangan ataupun kelemahannya. Dia membaca kitab Taurat, dia sendiri yang duduk, kemudian yang mendengar bangsa Israel, umat Tuhan, mereka berdiri sepanjang hari. Jadi pastinya bangsa itu akan kelelahan. Melihat itu, mertuanya Jitro memberi nasihat. "Musa, engkau membuat bangsa itu kelelahan dan engkau sendiri juga akan kelelahan. Sebab engkau bekerja sendiri." Sebab itu disarankan oleh mertuanya Jitro kepada Musa, "Engkau harus memilih pemimpin-pemimpin yang jujur dan takut akan Tuhan. Baik itu pemimpin 1000, pemimpin 100, ya, pemimpin 50, pemimpin 10 orang." Jadi ada pemimpin-pemimpinnya dibagi-bagi, ya. Ada pemimpin 1000, pemimpin 100, 50 dan 10. Jadi nggak langsung mereka ya meminta nasihat kepada Musa, kepada pemimpinnya terlebih dahulu. Dan nasihat ini walaupun Musa seorang yang hebat, walaupun Musa seorang yang berpengaruh, didengarkan oleh rakyatnya, bangsanya, umat Tuhan, tapi dia tetap mendengar nasihat dari orang tua. Sehingga dia menjadi pemimpin yang berhasil, yang tidak kelelahan sendiri, kecapean sendiri karena nggak berbagi tugas. Nah, di Alkitab ada orang yang gagal karena tidak mau menerima nasihat. Ada namanya Raja Rehabeam, anak Raja Salomo. Waktu dia naik tahta, ya, kemudian ya bangsa itu meminta pendapat kepada Rehabeam. Wah, tetapi Rehabeam ini mendengar rakyatnya, kemudian untuk memberi jawaban, dia bertanya kepada penasehat tua-tua yang hidup di zaman bapaknya dan dinasehatin supaya ya Rehabeam mendengar nasihatnya, memberikan saran yang baik kepada Rehabeam. Tetapi Rehabeam
pertimbangkan, dan dia datang kepada teman-teman sebayanya yang masih muda. Wah, dia minta pendapat mereka. Mereka Rehabeam menerima nasihat dari temannya yang muda dan kemudian mengabaikan nasihat orang tua yang bijaksana, yang bahkan menjadi penasihat di zaman papahnya. Diabaikan nasihat itu, dan akhirnya akibatnya kerajaan itu terpecah menjadi dua. Nah, itu contoh yang buruk. Contoh yang lain juga ada yang namanya orang Farisi, yang sombong, yang merasa pintar paling benar. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau menerima didikan, merasa pintar. Wah, merasa paling suci, sehingga nasihat ajaran Tuhan Yesus tidak mereka terima. Sedangkan mereka sendiri adalah orang yang punya kelemahan dan juga punya keterbatasan baik dalam pengetahuan, apalagi tingkah laku. Mereka dikatakan Tuhan Yesus seperti orang munafik. Nah, mereka menjadi semakin keras hati dan menjadi munafik. Kenapa? Karena tidak mau menerima nasihat. Nah, anak-anakku semua dimanapun berada, khususnya anak-anakku di rumah, anak Rabu ceria, hari ini dengar firman Tuhan. Mau menerima nasihat yang akan membuat kita berhasil. Kata firman Tuhan seperti Rabu ceria di minggu yang lalu, berkata, anak pintar menerima didikan, tidak menolak didikan. Artinya menerima nasihat, sehingga engkau akan berhasil, tambah bijaksana, tambah pintar, dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar dan kita terima firman Tuhan sehingga Tuhan berkati kita. Puji Tuhan, kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami kembali dinasihati dan kembali diarahkan oleh firman-Mu sehingga kami menerima didikan, menerima nasihat dari Tuhan, menjadikan kami bijaksana sehingga kami mengikuti jalan-jalan Tuhan, membawa kami kepada jalan kebenaran, kepada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Hidup kami bijaksana, diberkati di bumi, disertai Tuhan, sampai kepada masuk ke dalam kerajaan sorga. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di Rabu ceria berikutnya. Dadah.